don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Indonesia memiliki banyak diaspora yang bermain dan meniti karir di luar negeri. Salah satunya Welber Liescott de Halim Jardim atau Welber Halim Jardine. Saat ini pemain berusia 16 tahun itu memperkuat skuad utama tim Sao Paulo U16. Kecemerlangan Welber Jardim di Sao Paulo, yang termasuk dalam jajaran klub elit di Brazil memang bukan kaleng-kaleng. Kepada Suara.com, ibunda Welber, Liliana Halim mengemukakan, saat ini karir sang anak cukup bagus di klub. Karir Welber saat ini bagus, dia sekarang tim inti di timnya dan mengikuti beberapa kompetisi bersama Sao Paulo, ujarnya saat dihubungi. Mengenai surat pemanggilan untuk melakukan seleksi timnas U17 Indonesia, Liliana Halim mengungkapkan, jika hal tersebut sudah sampai kepadanya dan klubnya. Iya betul sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua juga dengan tim Sao Paulo, hanya sekarang kita masih tunggu dari agen Welber, katanya. Terlepas dari hal itu, Liliana mengakui sangat berharap jika sang anak bisa berlaga membela timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia yang akan digelar pada November mendatang. Saya hanya berharap Welber bisa bermain di mana dia merasa happy dan enak mainnya. Dimanapun itu, saya tetap support dia karena bermain bola harus dengan hati ya bukan dengan tekanan, ujarnya. Untuk diketahui, Welber Liescott de Halim Jardim merupakan pemain keturunan berdarah Indonesia-Brazil. Welber lahir di Banjarmasin pada tahun 2007. Adapun darah bolanya mengalir dari sang ayah Elisangelo de Jesus Jardim yang merupakan pesepak bola profesional yang pernah bermain di sejumlah klub di Kalimantan. Sang ibu, Liliana Halim merupakan WNI. Pada saat usia Welber berusia 5 tahun, Elisangelo memboyongnya ke Brasil. Welber juga sempat mengikuti berbagai seleksi di klub sepak bola di negeri Samba. Saat berumur 10 tahun memperkuat klub Palmeiras U10. Welber juga menorehkan prestasi gemilang, pada tahun 2019 sempat memenangkan 3 kompetisi seperti Gothia Cup Swedia, Dana Cup Denmark dan Piala Adidas Madewis Prancis. Tak heran jika kemudian Welber dijuluki Neymar dari Indonesia. Kini Welber masih membela Sao Paulo dan telah menekan kontrak jangka panjang bersama klub. Pemain keturunan Indonesia, Welber Halim jadi salah satu pemain keturunan yang dipanggil Bima Sakti, pelatih timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Ibunda Welber Halim, Liliana kepada Suara.com mengungkap sejumlah fakta tak terduga. Menurut Liliana, komunikasi antara PSSI dengan pihaknya dan klub Welber Halim, Sao Paulo memang sudah terjadi. Namun, kata Liliana, saat ini ia juga masih menunggu dari pihak agen Welber Halim. Ia betul sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua, juga dengan tim Sao Paulo. Hanya sekarang, kita masih tunggu dari agen Welber, ucap Liliana. Terkait pemanggilan Bima Sakti kepada Welber Halim, pihak orang menurut Liliana sudah mendapatkan surat dari PSSI. Surat sudah kami terima, ucap Liliana. Liliana berharap bahwa pemanggilan ke timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 akan membuat karir Welber Halim semakin baik. Sebagai orang tua, ia hanya berharap Welber Halim senang bermain di tim manapun. Saya sebagai orang tua, saya hanya berdoa dan mendukung yang terbaik karirnya. Masalah dia mau main di mana itu, semua tergantung Welber dan klub. Yang penting saya selalu support dia, ucapnya. Di sisi lain, jelang Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada November hingga Desember nanti, pemain Indonesia berdarah Brasil, Welber Halim tengah jadi sorotan. Pemain bernama lengkap Welber Liescott de Halim Jardim itu digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia U17 di kompetisi 2 tahunan FIFA tersebut. Menariknya, karir Welber Halim yang saat ini memperkuat Sao Paulo di Brasil tersebut juga kian moncer. Terbaru, Welber Halim akan lakoni laga melawan ex-klub Lionel Messi. Pada unggahan akun Instastory akun Instagram miliknya, Welber Halim unggah poster pertandingan uji coba antara Sao Paulo melawan Newell's Old Boys. Laga Sao Paulo versus Newell's Old Boys akan berlangsung pada 29 Juni 2023 pukul 15.30 waktu setempat. Seperti diketahui, Newell's Old Boys adalah mantan klub Lionel Messi.
La Pulga julukan Messi mengawali karir sepak bola di klub yang berbasis di kota Rosario, Argentina tersebut. Selain Messi, Gabriel Batistuta juga pernah perkuat Newell's Old Boys. Welber Halim ialah anak dari pesepak bola Elis Angelo yang pernah memperkuat klub Liga Indonesia seperti Borneo FC hingga Persib Balikpapan. Elis Angelo kemudian menikah dengan wanita asal Pontianak, Liliana. Elis Angelo kemudian memboyong istri dan anaknya untuk pulang kampung ke Brasil. Bakat Welber di sepak bola sudah terlihat sedari kecil. Bahkan media Brasil sempat menjulukinya sebagai Neymar Indonesia. Kabar bahagia, pasalnya timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan di Jerman. Training Center skuad Garuda Asia itu bertujuan sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan, semula timnas Indonesia U17 direncanakan TC di Doha, Qatar. Akan tetapi, niatan itu dibatalkan akibat faktor cuaca. Tadinya mau TC di Doha. Cuma panas di sana. Musim panas tidak kuat, di sana bisa 40 derajat Celcius, ujar Erick Thohir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli 2023. Makanya, TC Timnas Indonesia U17 pindah ke Eropa karena September, Oktober, dan November 2023, imbuh Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengungkapkan, selama TC di Jerman, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, akan didampingi penasihat dari Jerman. Namun, identitasnya masih dirahasiakan. Pendamping Bima Sakti menjadi advisor dari Jerman. Mudah-mudahan, pekan depan sudah bisa diumumkan, ucap Erick Thohir. Di Jerman, pendamping Bima Sakti setiap hari bersama Timnas Indonesia U17. Waktu di Indonesia, mungkin datang dan lihat, terus mendampingi di Timnas Indonesia U17, tambah Erick Thohir. Menatap Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 terus menggelar seleksi. Itu termasuk sinkronisasi dengan Garuda Select, program akselerasi pemain usia muda. Kami sangat mendukung yang namanya Garuda Select. Tinggal disinkronisasi dengan persiapan Timnas Indonesia U17, imbuh Erick Thohir. Adapun Timnas Indonesia U17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Turnamen tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Selain hal itu, PSSI baru saja mengatur ulang pembagian pelatih Timnas Indonesia Senior, U23, dan U20. Shin Tae-yong tidak akan lagi melatih 3 level usia Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberkan Shin Tae-yong bakal melatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U20 dipegang Indra Syafri. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2023. Sementara, kualifikasi Piala Asia U23 2024 berlangsung di Indonesia pada 6 hingga 12 September 2023. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan Timnas Indonesia Senior di bawah Shin Tae-yong, kata Menteri BUMN Erick Thohir. Tinggal target. Sama seperti Asian Games 2022, kami tidak menargetkan apa-apa. Kami ingin tim muda kami siapkan sebagai tahapan untuk Timnas Indonesia Senior, imbuh Ketua Umum PSSI. Erick Thohir juga sudah berani berbicara mengenai mimpi lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Langkah pertama, Timnas Indonesia U23 harus melaju ke Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, dan tahap kedua perlu jadi 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Ingat, kualifikasi Piala Asia U23 2024 kalau kami lolos, kami akan bermain di Piala Asia U23 tahun depan. Kalau masuk 3 tim terbaik, kita main kemana? Olimpiade 2024. Alhamdulillah, boleh dicoba, ucap Erick Thohir. Artinya apa? Ketika Asian Games 2022 dan Piala AFF U23 2023 ini, boleh dong kita pakai sebagai persiapan untuk mimpi yang lebih besar. Toh, SEA Games 2023 sudah juara, imbuh Menteri BUMN Erick Thohir.
Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus disebut-sebut sebagai calon kuat Dirtek Timnas Indonesia. Sebelumnya, calon Dirtek Timnas Indonesia dipastikan dari Jerman oleh Ketum PSSI, Erick Thohir.